بإحياء علوم الدين التحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. إلى قوله بيان المبادرة إلى العمل, penjelasan bersegera berbuat amal, wa hadri afati ta'khir, dan bahayanya menunda-nunda amal. I'lam, ketahuilah, anna man lahu, bahwasanya orang yang memiliki akhwani, dua saudara, ghaibani, yang saling berjauhan. Yang ghaiban apa? Yang lagi berjauhan. Maksudnya yang lagi pergi, gitu, lagi tidak ada. Dua-duanya lagi pergi, bukan dua-duanya berjauhan, bukan. Tetapi dua-duanya lagi nggak ada, lagi tidak ada. Kemudian Yantadiru quduma hadihima fi ghadin, menunggu menunggu kedatangan salah satu keduanya. Yang menunggu siapa nih? Itu ikhwan, itu yang alladzi lahu ikhwan. Dia menunggu, gitu. Dia sedang menunggu kedatangan Fi ghadin, pada waktu esok. Wa yantadiru qudumal akhar, dan yang satu lagi menunggu kedatangan. Tidak, bukan kayak gitu. Bukan yang satu lagi menunggu, salah ngerti kalau kayak gitu. Dan dia menunggu juga yang satunya, gitu. Dan dia menunggu juga yang satunya ba'da syahr, tapi setelah 1 bulan. Ba'da syahrin, setelah 1 bulan, aw sanatin, atau 1 tahun. Fala yasta'iddu, maka tidak ada persiapan, lilladzi, dia tidak bersiap. Fala yasta'iddu, maka dia tidak bersiap, lilladzi, bagi orang yaqdamu ila syahrin aw sanatin, yang datang pada 1 bulan atau 1 tahun. Wa innama, dan sungguhnya, yasta'iddu, bersiap-siap, lilladzi, Innama enggak usah sesungguhnya. Innama, dia akan yasta'iddu, ya yasta'iddu, dia akan mempersiapkan atau bersiap-siap. Ayo. Lilladzi, bagi orang yantadiru qudumahu gadan, yang menunggu kedatangannya esok hari. Fal isti'dad, maka bersiap-siap, natijatu qurbil intizar, hasil dekatnya menunggu. Faman intadhara, maka siapa orang yang menunggu maji al-maut, datangnya kematian, ba'da sanatin, setelah 1 tahun, ishtaghala qalbuhu, maka sibuk hatinya, bil muddati, dengan waktu. Wa nasiya, dan dia lupa, ma wara al-muddah, apa-apa yang di belakang waktu. Setelah ma wara'a, setelah apa-apa yang setelah waktu tersebut. Summa yusbihu, kemudian ia berpagi hari, kulla yaumin, setiap hari, wa huwa muntazirun lisanati bikamaliha, dan sedangkan ia menunggu 1 tahun dengan sempurnanya. La yunkisu min hal yaum alladhi madha, tidak berkurang darinya 1 hari yang telah lalu. Wa dzalika, dan hal itu, yamna'uhu min mubadaratil amali abadan, selalu mencegah ia dari bersegera berbuat amal. Fa innahu abadan, kesungguhnya ia selalu yara li nafsi, melihat dirinya, muttasi'an, memiliki banyak waktu, fitil kasanah, pada waktu itu, pada tahun itu. Fa yuakhirul amala, maka ia menunda-nunda amal. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yantadiru ahadukum minad dunya, tidaklah menunggu salah satu dari kalian, minad dunya, dari dunia, illa ghinan, Ma yantadiru ahadukum minad dunya illa ghinan mutghiyan. Apa yang ditunggu? Apa? Ma ini apa? Pertanyaan. Atau tidaklah juga bisa sih. La ma yantadiru, tidaklah menunggu salah satu dari kalian daripada dunia, illa ghinan mutghiyan. Maksudnya, tapi tidaklah itu maksudnya dari Nabi hal yantadiru. Jadi enakan apa nih artinya? Ma yantadiru.
tidaklah, tadi kita bilang apa? Salah satunya tidaklah yantadhiru ahadukum, atau apa yang ditunggu oleh salah satu kalian kecuali ghinan mutghiyan. Taib, nanti kita jelasin maknanya. Illa ghinan mutghiyan, kecuali kekayaan yang melimpah. Naam. Au fakran munsian, atau kefakiran yang membuat lupa. Au maradan mufsidan, atau penyakit yang parah. Au haraman mufanidan, atau masa tua yang lemah. Au mautan mujahizan, atau Izan. Au mautan mujhizan, atau kematian yang sudah siap. Awid dajjal, atau dajjal. Fad dajjalu syarru ghaibin yuntadhar, maka dajjal adalah keburukan yang paling tidak buruk-buruknya. maka Paling buruknya sesuatu. maka dajjal adalah keburukan paling buruknya sesuatu yang ditunggu. Awis sa'a, atau hari kiamat. Wasa'atu adha wa amur, dan wasa'atu adha wa amar, dan hari kiamat adalah sangat dahsyat bencananya, wa amar, dan sangat pahit penderitaannya. Nah, jadi beliau ngasih suatu ucapan dari Imam Al-Ghazali, ngasih kita biar kita mikir. Harus, ini bab omongannya ada bab al-mubadarah ilal amal. Hendaknya kita bersegera. Kalau mau beramal tuh segera, jangan nunda-nunda. Wahadari afatit ta'khir, dan bahayanya atau melarang untuk tidak menunda. Taib, kata beliau, perumpamaannya seperti ada orang punya dua saudara. Ya, dua-duanya lagi pergi. Yang satu akan datang besok. Yang satu lagi bakal datang 1 bulan lagi. Kira-kira yang dia bakal siap-siap untuk menyambut yang besok datang atau yang sebulan lagi? Pasti kita bilang yang besok. Ngapain, yang sebulan lagi masih lama. Nah, yang sebulan lagi masih lama. Kenapa? Ya karena fa inna ma yasta'iddu lilladzi yantazir fal isti'dad natijatu qurbul intidhar. Ini hasilnya. Al isti'dad ini inti omongan. Fal isti'dadu natijatu qurbil intidhar. Yang namanya persiapan itu adalah hasil dari dekatnya penantian. Kalau dekat prediksi penantiannya, kemungkinan datangnya, dia akan isti'dad. Tapi kalau prediksinya kejauhan, dia tidak akan isti'dad, tidak akan siap. Ngapain nyiapin, orang mau datangnya sebulan lagi, siapin. Kalau badai. Ya kan? Gitu. Kata dia, nah, pakailah pikiranmu. Begitu juga kematian. Faman intadhara maji'al maut ba'da sanah. Dia bilang kematian mati ini masih setahun. Setahun lagi kematian. Dia ishtaghala qalbuhu bil muddah. Akhirnya ini hatinya bilang masih lama, masih setahun. Besok masih setahun. Besok lagi masih setahun. Setelah setahun masih setahun. Jadi artinya ini nggak bakal habis. Orang yang prediksi kematian diprediksikannya ke jauh, terlalu jauh, itu nggak ada habisnya, nggak bakal datang tahu-taunya mendekat. Nggak, oh kemarin kan Anda setahun, berarti sekarang setahun kurang sehari, sekarang setahun, sekarang udah 9 bulan atau 8 bulan. Nggak ada begitu, karena cara pikirnya dia yang salah. Imam Ghazali pengen ente kalau pengen mikir yang benar, mikirnya itu sehari-sehari atau ini mungkin sekarang datang, mungkin besok datang, begitu. Dia mengatakan fa innahu abadan yara nafsahu muttasa'an fi tilka sana. Setiap waktu dia merasa bahwa setahun ini masih ada waktu, masih ada peluang, masih ada waktu yang cukup. Fa yuakhirul amal, tunda. Makanya Rasul SAW mengatakan ma yantadhiru ahadukum. Dalam riwayat yang lain apa? Hal yantadhiru ahadukum. Dan i'malu fa hal tantadhiruna illa, apakah kalian menanti gitu loh? Apakah kalian, maksudnya Rasulullah, bersegeralah beramal. Apakah kalian ingin menunggu yang namanya kekayaan yang membuat kalian lalai? Nunggu kaya dulu terus mau beramal? Kekayaan tuh bikin kalian lalai, belum tentu bikin kalian amal gitu. Atau kalian nunggu sakit dulu sehingga kalian gak bisa ngapa-ngapain, mau baru beramal? Maksudnya Nabi segera beramal sebelum datang sakit gitu. Haraman, atau nunggu tua dulu yang bikin dah lemes gak bisa ngapa-ngapain, sekarang beramal, jangan nunggu tua. Mautan, atau nungguin kematian, mati dulu baru mau. Mujhizan, maksudnya kematian yang udah dipersiapkan. Apakah begitu ente mau meninggal? Atau nungguin dajjal, mau nunggu dajjal dulu baru beramal? Enggak,
ngapain gitu maksudnya. Fasyarru ghaibin yuntadhar, paling buruk-buruknya sesuatu yang ditunggu itu dajjal atau sa'ah, kita menunggu hari kiamat dulu baru mau amal. Jadi inti hadis ini adalah Rasulullah badiru bil amal. Aslinya itu ada lafadznya begitu, badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Hal tantadhiruna illa, gitu. Ada hadisnya begitu yang di Riyadhus Shalihin, lafadznya begitu. Ya, illa ghinan mutghiyan aw maradan mufnidan aw haraman mufnidan aw mautan mujahhazan. Hakadha. Qala, aywa. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'dhuhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang dan beliau menasihatinya, igtanim, raihlah khamsan, 5 perkara, qabla khamsin, sebelum 5 perkara, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum kau tua, wasihat. Tadi igtanim artinya apa? Raihlah. Raihlah. Igtanim bisa raihlah boleh, atau apa? Manfaatkan. Manfaatkan, raihlah juga boleh, atau manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Baik. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, wasihataka qabla sakomik, dan kesehatanmu sebelum kau sakit, wa ghinaka qabla fakrik, dan kekayaanmu sebelum kau miskin, wa faraghuka qabla syagalik, dan waktu kosongmu sebelum kau sibuk, wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kau mati. Kalau Rasul sudah bilang begitu, cepat igtanim. Igtanim maksudnya apa? Ambil kesempatanmu. Itu ente nggak bakal balik lagi, udah masih muda sebelum datang tua. Sehat, mumpung masih sehat, kerjakan amal sebelum sakit. Wah, kata. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang mana orang-orang banyak lalai di 2 nikmat tersebut. As-sihhatu, kesehatan, wal faragh, dan waktu kosong. Sehat dan kosong. Tertipu, banyak orang tertipu, banyak orang yang lalai dengan waktu tersebut. Biarin sampai datang sakit. Udah baru, ya Allah, anu belum beramal ya. Alas, ini sakit sekarang. Gimana mau ngapain? Nah, gak bisa beramal akhirnya, apalagi sakitnya parah. Gimana mau beramal? La ilaha illallah. Atau faragh, sekarang sibuk, nggak bisa. Ente lagi kosong sekarang, punya waktu. Nanti. La ilaha illallah. Baik. Maksudnya annahu, bahwasanya la yaghtanimuhuma, tidak digunakan 2 hal tersebut. Tsumma ya'rifu qadarahu, memanfaatkan, bisa tidak menggunakannya, sama aja artinya, boleh sama. Baik. Tsumma ya'rifu qadarahuma, kemudian dia mengetahui kadar kedua nikmat tersebut, inda zawalihima, setelah hilang keduanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja, siapa orang yang takut maka ia berjalan malam. Adlaja ay masya fil lail. Aywa. Wa man adlaja, dan siapa orang yang berjalan malam, balagal manzil, maka akan sampai ke rumahnya. Ala, ketahuilah, inna sil'atallahi, sungguhnya penawaran Allah, ghaliyah, sangat mahal. Sil'ah itu barang. Barangnya Allah, maksudnya surga. Itu kan sebutin nanti. Inna sil'atallahi al-jannah. Sil'ah itu barang yang dijual, barang dagangan itu sil'ah sebutnya. Baik, inna sil'atallah, sesungguhnya barang dagangannya Allah. Maksud dagangannya Allah, barangnya Allah. Sesuatu yang Allah akan tawarkan, itu mahal. Aywa, ala inna sil'atallah al-jannatu. Sungguhnya barangnya Allah itu adalah surga maksudnya. La ilaha illallah. Jadi man khafa adlaj, ini perumpamaan. Siapa orang yang takut diserang, dia bakal jalan pagi, siang, malam jalan. Biar apa? Karena takut ada yang ngambil harta dia atau apa. Jalan walaupun di malam. Waman adlaja, siapa orang yang jalan terus begitu, balagal manzil, sampai kepada tujuannya dengan selamat, maksudnya begitu. Artinya nyambung amalan, jangan nunggu udah besok lagi, nanti enggak, tapi cepat kerjakan. Itu suatu perumpamaan, ya. Makanya ada inna salatu man khafa adlaj, siapa orang takut adlaj, ayo jalan, walau maksudnya terus menyambung apa amalannya, tidak memutus.
Ayo, kamil. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة, telah datang tiupan pertama, tatba'uha radifah, kemudian diikuti tiupan kedua, ja'al mautu bima fihi, telah datang kematian dengan apa-apa yang ada dalamnya. Artinya kejadian hari kiamat tuh kayak depan mata. Udah datang tiupan pertama, udah datang tiupan kedua, telah datang kematian dengan seisinya. Artinya kalian prediksikan itu. Jangan kelamaan mikirnya, mikir nanti. Enggak, itu udah datang, udah deket itu. Ayo. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anasa min ashabihi. Jika merasakan gitu aja. Idza anasa min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika merasakan dari sahabatnya ghaflatan, kelalaian, atau ghurrah, atau kelalaian. Nada fihim ghirrah. Bukan ghurrah, bukan. Kalau ghurrah itu cahaya di kepala, itu ghurrah. Tapi ghirrah kelalaian sama ghaflah. Terus nada fihim, maka beliau memanggil pada mereka bisautin rafi'in, dengan suara yang lantang. Atatkumul maniyatu, kematian telah mendatangi kalian, ratibatan lazimatan, yang sudah tetap. Yang sudah tetap dan pasti. Lazimah pasti, ratibah sudah ditetapkan, lazimah pasti. Ayo. Imma bisyakawatin, jika tidak dengan sengsara. Wa imma bisa'adatin, dan jika tidak dengan bahagia. Imma bisyakawatin, atau bisa aja artinya gini, bisa dengan datangnya dengan syakawah, celaka ya, dalam keadaan celaka, atau datangnya dalam keadaan membawa kebahagiaan. Bisa membawa kecelakaan, bisa membawa celaka seseorang, dan bisa membawa kebahagiaan bagi seseorang, kematian itu. Baik. Qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nadhir, aku adalah pengingat, wal mautul mughir, nadhir, pemberi peringatan, wal mautul mughir, dan kematian adalah sesuatu yang akan datang. Aish al-mughir wa sa'atul mau'id, al-maut al-mughir. Mughir itu yang akan menyerang. Min kalimat ghara, yagharu igharatan. Igharah itu menyerang sesuatu dengan tiba-tiba. Berarti kematian adalah sesuatu yang menyerang dengan tiba-tiba. Al-mughir. Terus wasa'atu, wasa'atul mau'id, dan kematian adalah sesuatu yang sudah dijanjikan. Janji waktu perjanjian. Waktu perjanjian. As-sa'atu al-mau'id. Ana yang ngasih tahu, ana memberi peringatan, tapi yang nyerang tiba-tiba kematian. Al-maut ada ya'ti hakadha bas. Ana udah ngasih tahu, ana yang ngasih tahu. Ana memberi peringatan, hati-hati. Kalau mati enggak, dia langsung aja nyerang tiba-tiba. As-sa'ah, hari kiamat, ada al-mau'id, udah ada waktunya. Udah ada janji. Baik. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syamsu ala atrafis sa'af. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan matahari berada di ujung pelepah pohon kurma. Maksudnya ujung siang. Maksudnya ya pelepah kurma, benar itu arti katanya begitu. Maksudnya matahari sudah mau terbenam, sudah warna kuning. Ujungnya kurma tuh katanya ada kuning-kuning gitu, seperti mendekati terbenam artinya. Taib. Ma baqiya. Faqala, maka beliau berkata, ma baqiya minad dunya, tidaklah yang tersisa dari dunia, illa mathalu ma baqiya min yaumina hadha, kecuali illa mithlu ma baqiya min yaumina hadha, kecuali seperti apa-apa yang tersisa dari hari kita ini. Fi misli ma madha minhu, dari apa-apa yang telah lewat darinya. Maksudnya apa nih? Jadi kata Rasulullah SAW, melihat matahari udah mau terbenam, sisa dunia itu cuman sisanya seperti ini dari yang sudah terlewatkan. Dari masa dunia kullu ila yaumil qiyamah, sisanya cuman itu. Yang sudah terlewat lebih banyak, yang tersisa itu. Dan tersisa ini kita sekarang sudah melewati 1440 tahun lebih. Ini yang tersisa ini. Nggak tahu sisanya berapa lagi, Allah alam. Tapi dibandingkan yang lalu cuman segitu sisanya. Tinggal beberapa waktu aja, deket maksudnya. Ayo.
Qala sallallahu alaihi wasallam, mathalud dunya mithlu thawbin, perumpamaan dunia seperti baju, syuqa min awalihi, yang disobek awalnya, ila akhiri, sampai akhirnya. Fabaqiya muta'alliqan bi khaitin fi akhiri, maka yang tersisa adalah yang berkaitan dengan benang di akhirnya. Masih tersisa apa? Fabaqiya muta'alliqan, maka masih tersisa, dia itu bergantung, baju tersebut masih bergantung bi khait, dengan satu tali. Fayushik ya. Fi akhirih, pada akhirnya. Fayushiku, maka hampir saja. Dzalikal khait, benang itu, an yanqati, terputus. Jadi perumpamaan dunia, perumpamaan dunia ini, waktunya dunia kayak baju digantung terus dirobek, seret, ditarik, udah tinggal sisa satu benang nyangkut, tinggal tek, nah selesai. Dunia ini umurnya tinggal segitu doang kata Nabi, tinggal teknya doang udah habis. La ilaha illallah. Ayo. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah, fadzakar sa'a, beliau menyebutkan hari kiamat, rafa'a sautahu, maka mengangkat suaranya, wa ahmarrat wajnatahu, maka menjadi merah pipinya, ka'annahu, seakan-akan beliau munziru jishin, peringat tentara, Ya, memberi peringatan tentang datangnya suatu, atau memberi peringatan terhadap suatu tentara. Ayo. Yaqulu, beliau mengatakan, sabbahatkum, kalian berpagi hari, wa massatkum, dan kalian bersore hari. Bukan gitu, sabbahatkum, mereka akan menyerang kalian di pagi hari. Massatkum, mereka akan menyerang kalian di malam hari. Maksudnya perumpamaan teriak dan seriusnya Nabi kayak orang lagi memberi peringatan terhadap suatu pasukan yang akan menyerang di pagi hari atau di malam hari gitu. Itu omongan. Ka'annahu mindur jaish. Hati-hati kalian. Kayak begitu tuh. Orang kan ngeri kalau orang lagi ngasih tahu kepada kaumnya, hati-hati kalian mau diserang nanti sore. Bilangnya gimana? Serius, takut. Ya, sambil menunjukkan ekspresi begitu katanya. Kalau ngomongin tentang hari kiamat begitu Rasul. Kalau ngomongin tentang hari kiamat, Rasulullah ngasih tahu bagaikan orang yang lagi memberi peringatan, nih ada serangan loh, hati-hati kalian. Begitu. Ahmar wajahnya merah, pipinya jadi merah. Rafa'a sautahu, agak mengangkat suaranya Rasulullah SAW. Ya, memberi peringatan seperti itu. Kemudian yaqul, nah ini ucapannya Nabi ini, bu'ithtu ana was-sa'ah. Yang ngasih tahu ini omongan tadi perumpamaan Jabir, Sayyidina Jabir itu yang ngasih perumpamaan itu. Bahwa saya mendengar dari Rasulullah ketika ngomongin tentang hari kiamat, beliau mengungkapkannya kayak orang yang lagi memberi peringatan tentang suatu serangan. Ya. Ucapan Nabi apa? Bu'ithtu, Summa yaqulu bu'istu ana wa sa'atu kahatain, aku dan hari kiamat diutus seperti dua jari. Bisa diartikan sa'atu, sa'ata, dua-duanya boleh. Bu'ithtu ana was-sa'ata, bu'ithtu ana was-sa'ata. Baik, kahatain, seperti dua ini. Faqarana baina isbi'aih, beliau sejajarkan antara dua jari ini. Ana dengan hari kiamat ini kayak gini, sebelahan, dekat lagi. La ilaha illallah, wallahu taala alam. Nanti beliau masih bawain beberapa ucapan-ucapan dulu, baru beliau nanti bicara setelah beberapa lembar, ya. Baru beliau akan ta'liq. Jadi maksud beliau, Allahu alam, yang beliau ingin sampaikan, tuh dengerin hadis-hadisnya Nabi, bahwa Rasulullah dan juga para sahabat dan juga nanti tabi'in berbicara untuk kita segera beramal, jangan nunda amalan. Begitu. Intinya omongannya itu. Dia pengen menekankan kepada kita bahwa kita harus bersegera beramal, jangan nunda-nunda amalan kita. Nah.